Baiklah, ya. Setelah Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, ayat yang keempat, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa saja, ya, tekliwere gitu ya, kalau orang Jawa itu, apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, Allah tahu semua, ya. Apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, Allah tahu semua. Karena Allah Ta'ala mengetahui bahkan gergetik hati di dalam hati. Alimu bizati sudur, itu apa yang ada di dalam hati itu Allah ketahui sudah. Ya, ya. In tubtum ma fi sudurikum. Kalau kamu nyatakan apa yang di dalam hatimu, autukhfu atau kamu sembunyikan, yuhasibakum billah, nah besok dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu semuanya. Setelah itu Allah Ta'ala memberi berita kepada umat Nabi kita yang mokong sekali diajak beriman tidak mau. Ya. Ini kemudian diceritakan oleh Allah Ta'ala, dulu orang-orang kafir itu sama saja. Tatkala diajak oleh Nabi yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, taat kepada Allah, mereka menantang. Dan mereka sudah dibinasakan. Siapa mereka itu? Kaumnya Nabi Nuh. Ditenggelamkan dengan banjir besar. Tsunami yang tidak pernah terjadi, gunung saja kelelep, itu kita gambarkan. Seandainya dulu itu ada yang nyoting gitu ya, luar biasa itu, ya, sampai gunung saja kelelep itu, ya, di zaman Nabi Nuh. Kemudian di zaman Nabi Hud, ya, Nabi Hud itu juga dibinasakan, ya. Di dalam surat Al-Haqqah itu ada Nabi Nuh, ya, dibinasakan, Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian dan lainnya. Semua itu dibinasakan karena mereka kafir, tidak mau beriman kepada Nabi yang diutus. Maka Allah Ta'ala cerita di sini. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepadamu wahai orang musyrik Mekah? Ya. Naba'ul ladzina kafaru min qablu. Beritanya orang kafir sebelum kalian yang mengingkari Nabi dibinasakan oleh Allah. Apa kamu belum pernah membaca atau belum pernah mendengar? Apa belum pernah di-share ya kepada kamu berita tentang seperti itu, ya? Fazaku, maka mereka merasakan wabala amrim, akibat buruk yang mereka kerjakan, yakni dihancurkan, dibinasakan oleh Allah, ya, ya. Amrim, walau dan mereka azabun alim, siksa yang pedih, ya. Kenapa sampai demikian? Zalika bi annahum, yang demikian dikarenakan, ya, karena taktihim telah datang kepada mereka rusulum, rasul-rasul mereka, sudah datang rasul kepada mereka mengingatkan supaya bertauhid kepada Allah, jangan sampai menjadi orang musyrik. Maka mereka tambah menolak, ya. Ini Rasul bil bayinati, dengan membawa penjelasan, keterangan-keterangan yang nyata, yang jelas, hukum-hukum syariat yang jelas, bahayanya syirik dan lain-lain sudah diterangkan, ya. Ini faqalu, maka mereka membantah, menjawab, apa saru ya dunana, apakah yang mengingatkan kita manusia sama-samakan dengan kita? Jadi mereka itu tidak mau mengikuti ajakan Rasul karena Rasul podo menusoni, podo mangan segone gitu loh, ya. Ya, ini. Apa saru ya dunana, apakah manusia yang memberi petunjuk, ya, manusia yang seperti kita ini, sama-sama manusia ini, ya. Oleh karena itu, tatkala mereka melihat yang mengingatkan hanya manusia, fakafaru, maka mereka mengingkari, watawalau, dan mereka berpaling. Ya, jadi mereka itu gak mau percaya yang dibawa Nabi dan berpaling dari ajarannya. Padahal kata Allah Ta'ala, ya, di dalam surat Lail, surat 92 itu, ya, la yaslaha ilal ashqa, tidak masuk neraka kecuali orang yang paling celaka. Siapa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang mendustakan dan berpaling. Di sini kaum yang diceritakan oleh Allah itu fakafaru, mereka ingkar, wa tawallau, dan mereka itu juga berpaling, ya. Benar Allah mengatakan wastagnallah, sebenarnya Allah itu tidak butuh kepada mereka. Kalau diperintahkan beribadah supaya mereka selamat di dunia, selamat di akhirat, tenang hidupnya di dunia, kemudian surga nanti diberikan di akhirat, itu untuk diri mereka sendiri. Rasul diutus untuk menyelamatkan mereka, karena Allah itu sayang dengan hamba-hambanya. Wastaghfirullah, Allah tidak butuh apa-apa, ya.
Wallahu, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, hamidun, maha terpuji. Meskipun mereka satu pun tidak ada yang menyembah kepada Allah, Allah tetap terpuji. Ya, meski semua mau durhaka, Allah tetap terpuji dan tidak dibutuhkan ibadah kita. Jadi kalau kita diperintah sholat itu tanha anil faksai wal mungkar, yang untung kita menjadi orang-orang yang baik, mampu mencegah perbuatan keji, mau mencegah perbuatan yang mungkar, itu karena Allah Ta'ala memberikan kebaikan dampak dari sholat yang dikerjakan ini. Dan ini karena kalau tidak sholat, bagaimana kita bisa menjadi orang baik? Tidak bisa. Sombong, angkuh, ya, hatinya rusak, ya, dan seterusnya. Allah perbaiki dengan caranya sholat, ya, kerjakan. Semakin banyak kita mengerjakan sholat sunnah, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun hamid, Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Za'amal ladzina kafaru ala yubasu. Orang-orang kafir itu menyangka bahwa mereka tidak akan mungkin dibangkitkan. Bagaimana caranya kalau sudah menjadi tulang belulang itu kok dibangkitkan? Bapak Istiqom tolong dibacakan, ya. Surat ini, suratnya surat 50 itu surat apa ya? Surat nomor 50 surat Qaf, Ustaz. Surat Qaf. Ya. Qaf, Ustaz. Ya, coba kita lihat surat Qaf. Surat Qaf, surat nomor 50, 1, 2, 3, dan 4. Surat Qaf, surat nomor 50. Nggih. Surat Qaf, surat ke-50 ayat kang pertama, 2, dan 3. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang, karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang sangat ajaib. Apakah apabila kami telah mati dan sudah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Wah, ini pikiran orang kafir terus, Pak. Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka. Sebab pada kami ada kitab catatan yang terpelihara dengan baik. Jadi langsung dijawab oleh Allah sanggahan orang kafir, ya. Jadi Qaf, ya, ini adalah huruf muqatta'ah. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang sangat mulia, kandungannya mulia. Firman zat yang paling mulia itu firman Allah diturunkan kepada Rasul yang mulia, ya. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang mulia, ya. Bal ajibu, bahkan mereka itu tatkala melihat Al-Quran dan ajaran di dalam Al-Quran itu mereka takjub, mereka heran, ya. Ajib, bal ajibu, dan mereka itu heran, ya. Mereka takjub, mereka heran. Anja'ahum, bahkan datang kepada mereka, ya, mungdirum, seorang pemberi peringatan, mindum, dari konco dewe, golongan mereka sendiri. Ini yang ustadznya kok konco dewe sih, ya, bukan orang sing hebat gitu, lulusan Amerika terus gimana, bunda, kok konco dewe ngaji seperti itu. Bal ajib anja'ahum mungdirum minhum, ya. Faqalal kafiruna, maka orang-orang kafir itu berkata, ya, hadza syai'un ajib, ini suatu yang ajib, suatu yang mengherankan. Kok konco dewe mengingatkan apa haknya? Rasulullah itu dari kalangan orang-orang Quraisy, ngerti keciliknya, ya, kemudian sampai besar yang ngerti. Lah kok jadi kok memperingatkan? Meskinya ngertinya itu justru menjadi pelajaran. Dia itu sejak kecil bersama mereka, tidak pernah dusta, nggak pernah bohong, selalu jujur, akhlaknya baik. Ini mestinya tahu seperti itu. Maka nggak mungkin Rasulullah membuat berita bohong, ya. Dia mengatakan, ya, berita yang dibawa Nabi itu mereka merasa sesuatu yang aneh itu. Masa orang yang hidup itu akan orang yang mati itu akan dihidupkan kembali? Bagaimana caranya? Sudah hancur itu. Aidza mitna wa kunna turaban, aina la fi khalqin jadid. Apakah kamu kalau sudah hancur, ya, menjadi tanah, tulang belulang kami, apakah kami akan
dihidupkan lagi menjadi makhluk yang baru, ya. Nah, ini mereka tidak percaya. Aiza mitna, apakah kalau kami mati, wa kunna turoban, dan kami menjadi tanah, ya, sudah jadi turoban tanah, itu akan dibangkitkan hidup kembali, kemudian akan ditanyai, zalika raj'un ba'id, itu adalah pengembalian yang tidak mungkin. Yo, siapa yang seperti itu? Tidak mungkin. Lupa bahwa Allah itu maha kuasa. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan dirinya, itu mudah. Apalagi membangkitkan orang yang asalnya pernah hidup, kemudian mati, bangkitkan gampang. Kun fayakun, jadilah jadi, ya. Dia percaya aidza mitna wa kunna turaban, zalika raj'un ba'id, itulah pengembalian yang sangat tidak mungkin, ya. Maka jawabnya apa? Qad alimna, sungguh kami mengetahui matangkusul ardu, apa yang dimakan oleh bumi. Dari jasad-jasad manusia yang hancur, yang sudah diserap oleh akar tanaman, ya, menjadi buah mangga, menjadi buah apel dan lain sebagainya sehingga dimakan. Qad alima matangkusul ardu minhum wa indana, dan di sisi kami kitabun hafidz, ada kitab yang memelihara tentang di mana mereka ini besok akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Maka tatkala dibangkitkan itu kaget, ya, orang-orang kaget, dan setelah kaget itu tak baru tahu, ya ini yang dijanjikan oleh Rasul benar, ya. Dalam surat Yasin ayat 52, insya Allah, ya, mereka itu kaget sekali. Kita lihat surat Yasin, surat berapa Yasin itu? 36. Ya, 36. Ayatnya ingat saya 52, Pak. Coba. Benar enggak? Ingat saya saja. Ya. Mereka berkata, Oke. kalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Iya, ya. Kaget, enak-enak turu kok dibangkitkan gitu lah. Maka disebutkan itu di dalam ayat 52 tersebut, ya, di dalam Al-Quran ini, ya, dikatakan, qalu, mereka berkata, ya wailana, alangkah celakanya kami, mamba'asna, siapa yang membangunkan kami ini, mimarqadina, dari tempat tidur kami, maksudnya dari kubur, ya, ya, enak-enak turu di kubur, dibangkitkan pada sudah dihancur itu, ya. Hadza, inilah ma wa'ada rasul warahman, inilah yang dijadikan oleh Allah yang Maha Pemurah. Wasadaqal mursalun, benar memang apa yang disabdakan oleh para rasul, bahwa kita hidup nanti kita mati akan kembalikan hidup lagi. Dan mereka nanti tidak akan mendapat apa-apa kecuali yang dikerjakan di dunia. Oleh karena itulah nggak ada kiriman pahala, kiriman nggak ada. Coba kita lihat ayat yang ke-54, baca 54, Pak. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Masya Allah, ini sudah jelas. Kamu tidak akan dibalas kecuali yang kamu kerjakan, sesuai yang kamu kerjakan, ya. Jadi fal yauma, pada hari itu, hari kiamat nanti, hari pengadilan, latutlamu, tidak akan dirugikan atau diperlakukan secara zalim nafsun seseorang sayan sedikit pun, wala tujzauna, dan mereka tidaklah dibalas ila ma kuntum ta'malun, kecuali amalnya sendiri. Maka dari itu kita beramal sendiri. Jangan ngejepin besok nanti kita akan dikirim ini setelah mati, ya. Setiap minggu dibacakan Yasin, dibacakan, tidak ada, ya. Amal kita beramal sendiri, nanti kita akan mendapatkan balasan sendiri. Itu kata Al-Quran. Kalau kita sudah kata Al-Quran nggak percaya, lebih percaya kata manusia, ya terserah aja, ya. Ini adalah masing-masing dari kita mempunyai kebebasan, ya, mempunyai kebebasan. Kita lanjutkan ayat sampai ayat berapa tadi, Pak? Ini surat Al-Qur'an ayat yang ke-7, ya? 5-8. 5, ya. Ya, za'amal ladzina kafaru ala yub'atsun, ya. Kul, bala, tidak begitu, ya. Ya, bala. Wa rabbi, dan demi Rabbku, ya, demi Tuhanku, ya. La tub'atsunna, kamu semua orang-orang mati itu pasti akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ya. Summa la tunabbaunna,
dan kalau setelah dibangkitkan benar-benar kamu akan diberi kabar oleh Allah bima amiltum terhadap semua amalmu. Nanti perbuatan itu diberi pahala atau diberi siksa, ya. Itu setelah dibangkitkan, ini Allah Ta'ala bersumpah. Wa Rabbi, demi Rabbku, ya. Latub asunab, pasti mereka akan dibangkitkan. Sumalatuna, kemudian benar-benar akan diberikan, tak diberitahu bima amiltum terhadap apa yang kamu kerjakan. Wadzalika, dan masalah membangkitkan seperti itu Allahi terhadap Allah yasirun mudah. Jadi masalah gitu tuh tidak ada kesulitan sama sekali bagi Allah mudah, ya. Oleh karena itu supaya beriman, supaya selamat kamu, fa'aminu billahi, berimanlah kamu kepada Allah. Ya, apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dibaca, dimengerti dan diamalkan. Fa'aminu billahi wa rasuli, dengan rasulnya beriman, ya. Wa nuril ladzi anzalna, dan dengan nur yaitu Al-Quran yang anzalna yang kami telah turunkan. Jadi iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu firman Allah yang telah diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi manusia di muka ini, ya, di bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan Dia maha mengetahui, Sekarang kita lanjutkan dulu apa Pak? Mengenai sholat sunnah yang ketujuh kemarin sudah diselesaikan, Ustadz. Yang sekarang ini adalah ketiga, diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Ya, sebentar. Tadi halaman berapa, Pak? 398. 398, ya. Oke. 397, 666 sudah ya, Pak ya? Sudah, sampun, Pak. Ya, Ustadz. sekarang, Ketiga, diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dengan duduk. Diperbolehkan sholat sunnah dengan duduk meskipun dia mampu berdiri, dan Imam Nawawi rahimahullah pernah mengatakan yang demikian itu merupakan ijma' para ulama. Sebagaimana sebagian ibadah sunnah bisa dikerjakan sambil berdiri dan sebagian lainnya dengan duduk. Sedangkan dalam sholat wajib, berdiri merupakan salah satu rukun sholat. Barang siapa yang meninggalkan padahal mampu melakukannya, sholatnya menjadi batal. Telah diriwayatkan secara syah beberapa hadis mengenai hal tersebut. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat Nabi SAW pada malam hari, dia menyebutkan, beliau biasa mengerjakan sholat pada malam hari 9 rakaat, termasuk di dalamnya sholat witir. Beliau pernah mengerjakan sholat pada suatu malam waktu yang cukup lama sambil berdiri, dan pada malam yang lain dalam waktu yang cukup lama juga sambil duduk. Jikalau beliau membaca bacaan sedang beliau sholat dalam keadaan berdiri, beliau akan ruku dan sujud. Jika beliau membaca bacaan sambil duduk, beliau pun ruku dan sujud sambil duduk. Ya, jadi sholat itu kalau sholat sunnah boleh dengan duduk meskipun mampu berdiri. Hanya saja sholat sambil duduk itu separuh sholat. Maksudnya pahalanya separuh, ya, dari sholat berdiri. Kalau dia bisa berdiri kok sholat sambil duduk, ya. Kalau kita memang tidak mampu, Allah Ta'ala ya tetap Maha Kaya, maka tetap diberi balasan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kita sholat, jangan sampai tidak sholat malam, aku gak sholat malam, gak kuat ngadeg aku, ya sambil duduk, ya. Rukuknya apa? Ya rukuk aja sambil duduk, ya. Kalau bisa sujud di tempat sujud ya sujud, kalau nggak bisa ya dengan menganggukkan saja. Hampir sama dengan sholat orang yang sakit, ya. Meskipun bisa berdiri, bisa boleh ya sholat dengan duduk, ya. Ini Rasulullah itu pada saat tuanya sudah hampir wafatnya, ya kira-kira 60 berapa, 61, 62 gitu, kalau 63 wafat. Itu sholat malamnya sebagian sambil duduk, sebagian berdiri. Yang baca Al-Quran itu sambil berdiri, kemudian kadang-kadang duduk, ya tinggal beberapa rakaat berdiri, kemudian rukuk, ya. Kadang-kadang berdiri dulu, kemudian duduk, kadang duduk, kemudian berdiri. Tidak jadi masalah. Hanya kalau sholat fardu, kalau masih bisa berdiri,
maka wajib berdiri termasuk rukun. Jadi sholat sambil duduk bagi orang yang bisa berdiri tidak sah untuk sholat fardu. Maka terus Pak. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga dia bercerita, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan ketika sholat malam dalam keadaan duduk, kecuali pada saat beliau tua. Beliau membaca bacaan dalam keadaan duduk sambil bacaannya tinggal kira-kira 30 atau 40 ayat, lalu beliau berdiri dan meneruskan bacaannya itu, kemudian ruku. Iya. Dari Ya, seperti itu jelas ya. Nah, terus dari Hafsyah radhiyallahu anha beliau bercerita, aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di tempat ibadah dalam keadaan duduk sampai setahun sebelum beliau wafat. Saat itulah beliau sholat di tempat ibadahnya sambil duduk. Beliau membaca suatu surat dengan tartil sampai bacaan itu lebih panjang atau lebih lama daripada surat yang lebih panjang darinya. Ya, Sholat. jadi kalau ibu atau bapak itu umurnya lebih dari 60 kemudian sholatnya malam sambil duduk itu memang sunnah tambahan mengikuti Nabi. Nabi itu umurnya 1 tahun sebelum dipanggil oleh Allah Ta'ala sholatnya sudah sambil duduk. Jadi sholat sambil duduk itu mungkin juga bisa dianggap sunnah karena mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, sholat sambil duduk. Kalau sudah tua. Kalau muda-muda ya sholat sambil berdiri, jangan sambil duduk lah ya. Terus Pak. Sholat seorang muslim sambil berdiri adalah lebih baik jika dia mampu melakukannya. Hal itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yang dimarfukannya, yang artinya sholat seseorang dengan duduk adalah setengah sholat. Ya, sholat dengan sholatul rajuli qa'idan, sholat seorang sambil duduk, nisfu separuh as-sholatu sholat amarnya pahalanya separuh dari sholat sambil berdiri. Jadi kalau bisa berdiri pahalanya lebih sempurna. Ini sedikit lagi Pak baca. Juga pada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat seseorang yang dikerjakan sambil duduk, maka beliau menjawab yang artinya, jika dia mengerjakan sholat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Barang siapa mengerjakan sholat sambil duduk, maka bagiannya setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Iya, ya jelas ya. Ini saya kira sudah tahu kita sekarang mau pilih itu mana. Tapi kalau umurnya sudah lebih dari umurnya Nabi, ya tentunya tambah boleh ya. Nabi saja umur 62 itu kan 1 tahun sebelum meninggal dunia, maka sholatnya sunnah-sunnah sambil duduk. Karena mungkin ya sudah tua kan, biasanya Rasulullah memang lama sekali kalau sholat baca Al-Quran, lama. Langsung pada saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz itu Pak, bawah sendiri itu. Saya pernah mendengar Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz radhiyallahu anhu mengatakan salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari terdiri dari 4 macam, sebagaimana yang tergabung dalam beberapa riwayat Aisyah radhiyallahu anha, yaitu 1. Beliau mengerjakan salat sambil berdiri dan ruku sambil berdiri juga. Yang kedua, beliau mengerjakan sholat sambil duduk dan ketika bacaan Al-Qur'annya tersisa beberapa ayat, kira-kira 30 atau 40 ayat, beliau berdiri untuk melanjutkan bacaannya, kemudian ruku. Yang ketiga, beliau mengerjakan sholat sambil duduk dan jika sudah menyelesaikan bacaan Al-Qur'an, beliau berdiri kemudian ruku. Yang keempat, beliau berdiri sambil duduk dan ruku sambil duduk pula. Beliau berdiri sambil duduk dan ruku sambil duduk pula. Ya itulah jenis sholat yang bisa kita kerjakan 4 cara. Ini bisa ya. Yang pertama mengerjakan sholat sambil berdiri, rukuknya berdiri ya. Kemudian dia rukuk, sujudnya untuk mati ya duduk di bawah sujudnya. Yang kedua, beliau mengerjakan sholat sambil duduk dan ketika beliau baca Quran yang tinggal kira 40 atau 30 atau 40 ayat berdiri, menghabiskan, kemudian rukuk sambil berdiri, kemudian sujud. Ya, yang ketiga, yang mengerjakan sambil duduk dan jika
sudah menyelesaikan bacaan Quran, mereka beliau berdiri kemudian rukuk. Jadi kalau selesai sambil duduk Qurannya. Tapi yang tadi yang sebelumnya itu Quran tinggal 40 atau 30 ayat berdiri, diselesaikan sambil berdiri, kemudian rukuk dan sujud ya dan seterusnya ya seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abdul Aziz di dalam cara yang keempat ini. Yang terakhir, beliau berdiri sambil duduk. Beliau berdiri sambil duduk dan rukuk sambil duduk. Ya. Beliau berdiri sambil duduk, ya. Ini berdiri sambil duduk maksudnya ini, dan rukuk sambil duduk saja. Jadi takbirnya berdiri, ya, kemudian rukuknya juga berdiri, kemudian rukuk, kemudian sujud dan seterusnya. Baik, saya kira sementara cukup di sini. Kita lanjutkan dengan fikih sunnah. Saya Sabik, ya. Tentang apa Pak? Kemarin dulu zikir-zikir itu sudah selesai belum? Sudah, tapi ada sebagian yang belum, Ustadz. Halaman berapa? Yang apa? Bab apa Pak? Halaman apa Ustaz? Yang jilid 2, Ustadz. Sutomo, Ustaz. Ada Pak Sutomo. Jilid 4, Ustaz. Ya. Jilid 4 ya, jilid 4 ya. Jilid 4. Itu terakhir itu sampai di halaman saya beda ya. Sama. Ada berzikir. Oh, ada berzikir. Halaman berapa, Pak? Di saya yang lama halaman 218, tapi itu sudah selesai. Sekarang ini keutamaan berkumpul pada majelis zikir, halaman 220. Oh, 220. Ya, buku lama Ustaz. Ini buku belinya kira-kira 20 tahun yang lalu. Apa Pak judulnya? Keutamaan berkumpul pada majelis zikir. Keutamaan berkumpul majelis zikir. Sebentar. Tak lihatnya di buku lama. Halaman berapa Pak di buku lama? Halaman 220. Ya, 220 sebentar ya. Misalkan dimulai ada berzikir, nggak masalah. Ini selisih 2 halaman aja. Sebentar. Ini halaman berapa tadi Pak Tomo? Halaman 220. 220. Atap berzikir ya? Iya Pak? Ada berzikirnya 218. Kalau Pak Tomo itu kalau yang buku Sabik jilid 4 itu halaman 250, Ustaz. 200. Tadi berapa? Ini sama sudah ada berzikir 218 sama Pak Tomo buku saya yang lama. Kemudian yang sekarang berapa halamannya? Sekarang halaman 220, selisih 2 halaman. Iya, 220 2 halaman ya. Yaitu keutamaan berkumpul pada majelis zikir ya, Pak? Iya. Nah, ini yang baru Ustaz, yang jilid 4 halaman 250 Ustaz. Kalau yang saya capai jilid 250 ya. Kalau yang saya beli sama Ustaz itu yang Pak Istiqom itu juga 250 ya Bu ya. Ya itu yang kita beli itu yang pada ya. Betul. Nggih. Monggo Pak Tomo dibaca, Pak Tomo tolong ganti Pak Tomo membaca ini. Iya Ustaz. Katanya tanggal 26 dulu ya WA saya. Ini saking kangennya. Tanggal 26 itu nanti kepastiannya dioperasi enggaknya karena waktu itu dokternya belum masih operasi, jadi kan antri banyak, ya itulah. Oh iya. Jadi Pak Tomo WA saya mohon maaf Ustaz ini tidak bisa menemani sampai tanggal 26. Betul. Ini katanya nyonya, kok Kak gabung terus mau tahun PPE waras. Iya, mudah-mudahan gitu Pak Tomo ya. Nah, kita kan manfaat biasanya kan memberi masukan-masukan kalau kita ada. Monggo silahkan kalau gitu keutamaan berkumpul pada majelis zikir. Monggo Pak. Ya Ustaz, bismillah. Keutamaan berkumpul pada majelis zikir. Disunahkan duduk dalam halaqah atau lingkaran zikir. Keterangannya adalah sebagai berikut. 1. Diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika kamu lewat di taman-taman surga,
hendaklah kamu ikut bercengkerama. Maka tanya mereka, apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka ujar Nabi SAW, ialah lingkaran-lingkaran zikir. Karena Allah Ta'ala mempunyai rombongan pengelana dari malaikat yang mencari-cari lingkaran zikir. Maka jika ketemu dengannya, mereka akan duduk mengelilinginya. Ya, ya. Jadi majelis ilmu itu termasuk majelis zikir. Jadi kalau kita suatu saat masuk masjid, di situ kok ada sedang ada taklim gitu ya, gabung aja. Ya, majelis zikir itu majelis ilmu adalah majelis zikir. Karena di sana malaikat akan datang dan menaunginya serta memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua, monggo Pak Tom. Lanjut, Ustaz. Oke, hadis kedua. Ya, ini telinga juga sudah mulai semuanya berkurang. Untungnya ada Pak Istiqom. Tidak apa-apa Pak Tomo. Pak Tomo Ya. lebih tua Pak Tomo daripada saya. Pak Tomo Iya, berapa umur? iya, Ustaz. Ini dibantu Pak Istiqom, saya alhamdulillah gitu. Karena tulisan kecil-kecil sudah mulai gak karuan. Tapi semangat tinggi. Ya Pak Tomo. Ya. Pak Tomo umurnya berapa sih? 74 lebih, Ustaz. Oh iya, ya. Kakak Walah, saya Pak masih Tomo. sedikit. Pak Miski lebih tua Oh, lagi. Pak Miski hampir 80 itu. Pak Miski itu Pak, hampir 80 itu Pak Miski. Ambil 80. Iya, semangatnya juga masih luar biasa nih Pak Miski itu juga. Ya, monggo Pak Tomo dibaca. Ya, 2. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muawiyah katanya, Rasulullah SAW pergi mendapatkan satu lingkaran dari sahabat-sahabat. Tanyanya, kenapa kamu duduk di sini? Maka ujar mereka, maksud kami duduk di sini ialah untuk berzikir kepada Allah Ta'ala dan memujinya atas petunjuk dan kurnia yang telah diberikannya kepada kami dengan menganut agama Islam. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah, tidak salah sekali-kali. Tuan-tuan duduk hanyalah karena itu. Dan saya tidaklah minta tuan-tuan bersumpah karena menaruh curiga kepada tuan-tuan. Tetapi sebetulnya Jibril telah datang dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah membanggakan tuan-tuan terhadap malaikat. Iya, jadi orang majelis zikir yang mengaji majelis ilmu seperti ini, satu persatu namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Wahai malaikat, itu manusia yang kamu sangka dulu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30 itu hanya menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Berarti kan mereka berzikir dan mengingat aku. Maka disebut satu persatu namanya. Ya, oleh karena itu Allah bangga dengan mereka yang senantiasa membentuk halakoh-halakoh zikir. Ya, jadi zikir bisa membicarakan tentang agama, tentang hukum-hukum agama, tentang sifat-sifat Allah dan membaca kalimat thayyibah, ya, diperbolehkan itu. Yang ketiga, monggo Pak. Yang ketiga, dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa mereka mendengar sendiri bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidak satu kaum pun yang duduk zikir kepada Allah Ta'ala kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat, akan diliputi oleh rahmat, akan beroleh keterangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa-siapa yang berada di dekatnya. Ya, tadi sudah sebutkan, ya, kalau di surat Al-Baqarah ayat 30 itu wakulna, ya. Apa Pak? Ayat 30 surat Al-Baqarah. Wakulna, dan Allah berfirman, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ada ja'alun fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbiqu wa nuqaddi sulat. Qala ini a'lamu ma la ta'lam. Monggo Pak dibaca ayat yang ke-30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, inilah sebabnya ya, tidaklah satu kaum pun, kata Nabi kita, yang duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat, akan diliputi oleh rahmat, akan memperoleh ketenangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa-siapa yang berdiri di dekatnya. Jadi Allah bangga sekali kepada orang yang seperti kita, ya, seperti ini. Meskipun majelis zikirnya tidak berada di dalam satu tempat, tapi di laptop atau di HP masing-masing ini. Allah Ta'ala bangga ini. Inilah ya, zikir itu sangat utama. Mengikuti majelis ilmu, majelis taklim itu ada termasuk majelis zikir. Ya, sekarang keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, monggo Pak. Keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Satu, diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, setiap kali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, sehingga ia akan tembus ke arsy. Ya. Maksudnya adalah ucapan itu akan sampai ke arsy, dan ini seperti firman-Nya Allah Ta'ala, naik kepadanya ucapan-ucapan yang baik, selama dosa-dosa besar dijauhinya. Iya, ya. Jadi ternyata kita itu tugasnya hanya yang penting jauhi dosa-dosa besar. Kalau kita sampai menghadap Allah itu tidak melakukan dosa-dosa besar itu, sudah tidak ada beban, sudah. Dosa semua sudah diampuni, dosa kecil itu. Di dalam surat An-Nisa, surat nomor 4 ayat 31, maka tugas kita diperintahkan oleh Allah menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa kecil akan secara otomatis. Monggo dibaca Pak Tomo. Ayat berapa, Ustaz? 31. 31. Surat Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang, maka maksudnya kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang lebih mulia atau surga. Ya, in tajtanibu kabairah. Kalau kamu menjauhi dosa-dosa besar, matun hau nabi, yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, nukafir angkum sayyiatikum, maka akan kamu hapus untuk kalian ya kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kecil itu, wa nudkhilkum, dan kami masukkan kalian mudkhalan karimah, di tempat yang mulia di surga. Jadi jauhilah dosa-dosa besar. Nah, ini orang yang berada di majelis zikir ini ya, maka kata Allah Ta'ala, setiap kali seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ya, bukan karena terpaksa, ya, karena mengharapkan ada makanan, ada minuman, enggak, tapi mengucapkan barangkali mungkin sendirian atau apa, maka kalimat itu akan Allah Ta'ala bukan pintu-pintu langit, hingga ia akan tembus ke arsy-Nya selama dosa-dosa besar dijauhi. Riwayat Tirmidzi yang menyatakan hadis ini hasan, ya. Gharib itu tidak butuh sanad gitu. Wah, terus Pak, nomor 3. Yang kedua, diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, baru-baruilah keimananmu. Maka ditanyakan orang, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami barui keimanan kami? Maka ujar Rasulullah SAW, perbanyaklah membaca la ilaha illallah. Ya. Jadi namanya jadidu imanakum, perbaulah iman kalian. Kila ditanyakan, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa, dan bagaimana nujadidu, kami memperbarui iman kami itu. Kala Nabi pun menjawab, aksiru, perbanyaklah mingkauli, dari ucapan la ilaha illallah. Jadi bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
ya meskipun itu benar ya, tapi yang diperintahkan la ilaha illallah sebagai zikir. Jadi zikir-zikir itu tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meskipun juga barangkali kalau ada orang berzikir seperti itu tidak bisa disalahkan, karena itu juga hal yang ada kaitannya ya antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya kalau kita diperintahkan ikuti perintah itu dan petunjuk yang ada, tidak usah kita menambah dan memodifikasi. Yang ketiga, dan diterima dari Jabir bahwa Nabi SAW bersabda, zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, sedangkan doa yang paling utama ialah alhamdulillah. Ya, maka dari itu kalau setiap kita berdoa itu alhamdulillahirobbilalamin, terus baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya ya. Kemudian baru kita berdoa pakai Asmaul Husna ya. Nanti di sini ada beberapa pembuka dari doa-doa itu ya, pembuka dari doa-doa itu. Kita lanjut ke keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain-lain, monggo Pak. Keutamaan membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan lain-lain. 1. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tetapi berat timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Artinya, Maha Suci Allah dari pujian-pujiannya untuknya, dan Maha Suci Allah yang Maha Besar. Maksudnya Rasulullah menjelaskan seperti ini apa? Supaya kita tidak sepi dari zikir. Ada zikir mudah diucapkan. Kalimatani 2 kalimat saja. Ya. Khofifatani. Yang keduanya itu sangat mudah sekali. Ala lisani di lisan diucapkan. Enggak berat. Ya. Sakilatani keduanya berat. Fil mizani dalam timbangan Allah nanti. Pahalanya besar sekali. Ya. Di samping itu habibatani, keduanya menjadikan Allah cinta. Ya, habibatani ila rahman, kepada Allah yang Maha Pemurah. Ya, jenisnya kalimat 2 kalimat itu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, oleh karena itu kalau mungkin ke rumah sakit daripada kita ngobrol, kita melihat mata kita melihat auratnya orang yang tidak perlu kita lihat, itu misalnya baca aja ini zikir ini. Ini zikir ini enggak dibatasi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran ya wasabihu bukratan asila. Ini termasuk zikir-zikir yang tidak dibatasi membacanya ya. Maka kita boleh membaca zikir sebanyak-banyaknya ya. Monggo terus berikutnya Pak Tomo. Yang kedua, juga dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda bahwasanya bahwa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya Maha Suci Allah dan bagi Allah puji-pujian itu, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, lebih disukai dari apa yang disinari oleh matahari. Ya, inilah perintah-perintah zikir itu mudah. Li'an akulah ya, bahwa ya sesungguhnya mengucapkan subhanallah Maha Suci Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah dan tidak ada ilah kecuali Allah, wallahu akbar dan Allah Maha Besar, ahabbu aku lebih sukai ila mimma tola'at alaihi samsu, daripada semua yang disinari oleh matahari ya. Ini berarti kalimat ini adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itulah untuk meningkatkan iman tersebut termasuknya adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk mengucapkan kalimat ini ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kita itu sebenarnya semuanya sudah punya. Hanya saja ibarat pedang atau ibarat alat ya, kita belum bisa menggunakan alat itu maksimum. Ya, kita punya pedang ya atau punya pisau hanya untuk ngirisi janganan saja ya di dapur ya juga itu, padahal bisa dimanfaatkan banyak sekali ya, punya uncek, punya obeng, punya geraji. Ini kalau mereka tidak ahlinya ya tidak bisa memanfaatkan.
Orang yang ahli ibadah memanfaatkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini lebih baik daripada kita mengerjakan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya. Kerjakan ini. Ada perintah dari Nabi. Yang ketiga, Pak. Monggo. Yang ketiga, diterima dari Abu Dzar radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, maukah kamu saya terangkan perkataan yang lebih disukai oleh Allah? Maka Abu Dzar berkata, terangkanlah kepadaku ya Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW, perkataan yang lebih disukai oleh Allah itu ialah subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dan puji-pujian itu untuknya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga oleh Tirmidzi dengan kalimat-kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Perkataan yang lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla ialah yang dipilihkan Allah buat malaikatnya, yaitu Subhana rabbiyamdihi subhanallahil azim. Ya, ini adalah zikir-zikir yang mudah kita kerjakan. Dan kadang-kadang kita lupa. Kalau tadi pagi seandainya kita mau membaca zikir-zikir ya seperti ini, maka tentunya kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Yang terakhir ini Pak, belum ya. Yang keempat dulu Pak. Yang keempat, diterima dari Jabir radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka akan ditanamkan untuknya sebatang pohon kurma di dalam surga. Ya, ini terus yang kelima. Yang kelima, diterima dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, perbanyaklah olehmu membaca kalimat-kalimat yang kekal lagi baik. Maka ditanyakan, orang apakah itu ya Rasulullah? Maka ujarnya ialah membaca takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan la haula wala quwata illa billah, tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Jadi Rasulullah bersabda, iktasiru perbanyaklah minal bagiyati sholihati dari amal-amal yang soleh yang kekal. Ya, ila tatkala ditanyakan, lama guna ya Rasulullah, apa itu? Al-bagiyatu sholihati itu kalau nggak salah disebutkan di dalam surat nomor 8 ya. Nah, itu kita lihat, saya itu 18 maksud saya. Surat 18 surat apa? 18 surat Al-Kahfi. Surat Kahfi ya. Ingat saya ayatnya 76. 45 barangkali ya, lupa saya. Tapi ada itu di dalam Baqiyatus Sholihah ini ya. Ada Baqiyatus Sholihati. Ya. Aduh ya. Yang ayatnya saya ingat 76, apakah surat Kahfi atau surat Maryam? Coba Pak Zaman delok surat Maryam. Ayatnya ayat yang ke-76. Ya, itu ada kalimat-kalimat yang baik ya, Baqiyatus Sholihatu. Ya, ayat ya. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada orang yang menerima petunjuk. Waduh. Ayat 7. Salah. Nanti ada saya carinya. Ini kalimat Baqiyatus Sholihatu itu tatkala Rasulullah Isra Mi'raj itu juga dikasih tahu di surga itu tanahnya gembur, maka tanamannya adalah kalimat-kalimat itu Al-Baqiyatus Sholihatu ini ya di dalam hadis ini. Yakni apa itu bacaannya tadi subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah ya. Bacaannya adalah itu. Kemudian ayat hadis yang ke-6 ya, tinggal sedikit. Monggo Pak, tinggal yang ke-6 Pak Tomo. Yang ke-6 ya, maaf tadi terlempar ya. Iya. Yang ke-6 diterima dari Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, pada malam saya diisrakan, saya ketemu dengan Ibrahim. Katanya, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu dan terangkanlah kepada mereka
bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas. Sedangkan kayu-kayu tanamannya ialah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ya. Jadi yang saya ceritakan tadi ini, tatkala Rasul Isra Mi'raj dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim, ya. Pada malam saya diisrokan, saya bertemu dengan Ibrahim. Katanya, hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas, sedang kayu-kayu tanamannya ada subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nomor 7, Pak. Nomor 7. Pada riwayat Muslim, maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ucapan yang lebih disukai oleh Allah ada 4. Ya. Tidak apa, Anda mulai dengan yang mana saja, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, jadi kita itu semua sudah tahu sebenarnya ini. Hanya sekarang kita ingin tahu dasar hadisnya, ya. Ini riwayat Imam Muslim, jadi hadisnya adalah sahih, ya. Jadi kita tidak lagi kalau berzikir-zikir dengan zikir-zikir yang tidak ada dasarnya, ya. Yang ke-8 itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, monggo, Pak. Yang ke-8, diterima dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, itu sudah cukup baginya. Ya. Maksudnya, itu sudah cukup baginya sebagai ibadah pada malam itu. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua ayat itu akan cukup sebagai pening buat menangkis mara bahaya di malam itu. Ibnu Huzaimah menulis dalam buku sahihnya bahwa bab tentang sekurang-kurangnya bacaan yang dianggap memadai di waktu malam, kemudian disebutkan hadis yang di atas. Iya, jadi Muhammad amana Rasulullah bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minun, itu seandainya kita malam hari itu lupa tidak sholat malam, tidak baca Quran, maka membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu masih mencukupi, pahalanya nutut gitu loh, ya. Tapi sebaiknya bukan berarti kita tidak sholat malam, tidak baca Quran, misalnya tetap aja itu. Tapi seandainya lupaan, maka jangan lupakan. 1, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah sampai ulaika lahutam mirabim wa ulaika humul muflihun. Kemudian surat ayat kursi, ya, sampai ayat 257, ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz-dzulumati ilan nur, itu ya. Kemudian yang terakhir 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah yaitu amana Rasulullah bima unzila ilahi mirabbi wal mu'minun, dan seterusnya sampai ayat 286. Ini kalau bisa setiap malam dibaca seorang muslim, seorang yang banyak beribadah kepada Allah itu jangan dilupakan membaca 10 ayat di dalam surat Al-Baqarah yang merupakan ayat-ayat yang agung nih. Jadi karena ayat kursi itu juga ayat teragung, teragung di dalam Al-Quran. Kita baca setiap malam. Terus, Pak. Monggo. 9. Yang ke-10 ya? Yang ke-9 ya? 9 ya, Pak. Yang ke-9. Dari Abu Sa'id radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, apakah kamu tidak sanggup membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Rupanya hal itu memang terasa berat bagi mereka. Maka mereka menjawab, siapa yang akan sanggup melakukan ini di antara kami ya Rasulullah? Maka Nabi SAW bersabda, ya, Allahu Samad. Maksudnya yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi maksudnya isinya surat Al-Ikhlas itu adalah tauhid, ya.
Tauhid yang tidak sama sekali ada permohonan, minta syariat, perintah apa-apa, tidak ada. Hanya menerangkan tentang keesaan dan keagungan, serta ketergantungan manusia hanya kepada Allah. Allahu Samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Walam yakulahu kufuwan, tidak ada siapapun yang sekufu, yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemurnian tauhid, ya, itu penting. Maka kalau bisa dibaca, ya, setiap malam, pagi dan petang itu satu surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat Al-Nas 3 kali pagi dan petang. Maka itu cukup baginya, ya, untuk ibadah di hari itu. Maka yang terus 10 terakhir. Yang 10. Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan melainkan Allah, tunggal, tiada berserikat. Baginya kerajaan dan puji-pujian, dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari 100 kali, maka seolah-olah ia membebaskan 10 orang budak belian. Dicatat untuknya 100 kebajikan, dihapus 100 kejahatan, dan diberikan kepadanya pangkal terhadap setan dalam waktu sehari itu sampai sore. Dan tak seorang pun yang mengungguli awalan itu, maksudnya amalan-amalannya itu, kecuali orang yang membaca lebih banyak daripadanya. Ya, inilah terakhir, ya, kita zikir-zikir yang di sini adalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keutamaannya pertama setara dengan orang membebaskan 10 orang budak. Yang kedua dihapuskan 100 keburukan, dituliskan 100 kebaikan, dan bacaan itu menjadikan tameng bagi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan di hari itu sampai 100 kali. Ada yang mengatakan apakah 100 kali diucapkan langsung atau boleh dicicil. Tidak disebutkan di dalam hadis ini, pokoknya satu hari 100 kali. Tentunya seandainya orang berdagang akan dibayar kalau sudah lunas. Jadi kalau kita masih belum baca 100 kali, ya masih belum ada jaminan seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Kalau kita baca pagi itu sudah 100, ya sudah. Berarti setelah itu kita mendapat jaminan itu dihapuskan 100 keburukan, ditulis 100 kebaikan, diberikan pahala seperti membebaskan 10 orang budak, dan bacaan itu menjadi tameng baginya di hari itu. Baik, saya pikir sampai di sini dulu. Monggo saya kembalikan kepada hostnya.